Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sheila Tiffany Devi, kemudian ada Elvida Rosa Almajida, dan yang terakhir ada Hendi Triharprianto. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai proses asesmen komunitas dan konsep pemetaan komunitas. Pertama yaitu definisi asesmen komunitas. Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa definisi dari asesmen dan apa definisi dari komunitas. Asesmen sendiri merupakan proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sedangkan komunitas merupakan sekumpulan orang yang saling berbagi masalah, perhatian, atau kegemaran terhadap suatu topik dan memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka dengan saling berinteraksi secara terus-menerus. Jadi, definisi dari asesmen komunitas adalah suatu proses mengidentifikasi kekuatan, aset, kebutuhan, dan tantangan dari suatu komunitas tertentu. Tujuan asesmen komunitas. Jadi, asesmen komunitas digunakan untuk membuat keputusan tentang rancangan program dan layanan berbasis informasi yang akan dikumpulkan dan dianalisis. Asesmen komunitas juga dapat digunakan dalam mengarahkan sebuah tindakan komunitas yang telah diidentifikasi dan mencocokkan kemampuan anggota komunitas dengan sumber daya organisasi. Selain itu, asesmen komunitas juga dapat digunakan dalam berbagai hal, seperti menciptakan sebuah rencana gerakan koalisi, menetapkan tujuan untuk sebuah program atau intervensi, memilih strategi yang akan digunakan dalam suatu program atau intervensi, menetapkan dasar untuk mengevaluasi kemajuan dalam komunitas, dan mengidentifikasi ide-ide baru, strategi, mitra, dan sumber daya yang bisa digunakan dalam bekerja untuk mendapatkan tujuan bersama. Berikutnya metode dalam asesmen. Yang pertama, metode semi-structured interviews. Dalam wawancara semi terstruktur, fasilitator terlibat dalam percakapan dengan satu orang. Metode ini menggunakan paduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya untuk mengidentifikasi pemikiran, persepsi, atau perasaan individu tentang subjek yang bersangkutan. Yang kedua, metode informal interviews. Dalam wawancara ini, pilihan pertanyaan yang akan ditanyakan terserah pada kebijakan fasilitator, tetapi perlu berhubungan dan berkontribusi pada penelitian. Yang ketiga, metode group discussion. Dalam diskusi kelompok, fasilitator terlibat dalam percakapan dengan lebih dari satu orang, dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi pola pikir kolektif dan refleksi tentang subjek yang bersangkutan. Yang keempat, metode focus group discussion. Pada diskusi kelompok fokus, fasilitator memandu kelompok melalui serangkaian pertanyaan tentang topik tertentu dan menjaga fokus diskusi untuk tetap pada topik. Yang kelima, metode case study. Studi kasus adalah alat untuk mengumpulkan data kualitatif, di mana subjek studi kasus diperiksa dari dekat secara mendalam dan terperinci. Yang keenam, metode observasi. Metode observasi adalah proses mengamati secara sistematis suatu objek, peristiwa, orang, dan atau hubungan sesuatu. Yang keempat, metode mapping. Metode ini adalah untuk memvisualisasikan sumber daya komunitas, termasuk infrastruktur masyarakat atau sumber daya manusia yang tersedia. Yang terakhir, metode ranking. Metode ranking digunakan untuk memprioritaskan hambatan dan pendorong dalam suatu komunitas. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan asesmen. Yang pertama, plan and organize, atau merencanakan dan mengatur. Sebelum dilakukannya asesmen komunitas, maka dibutuhkan persiapan seperti membentuk tim asesmen atau kelompok kerja, menentukan apa yang harus disertakan dalam asesmen komunitas, dan mengembangkan rencana proses asesmen komunitas yang akan dilakukan. Yang kedua, design data collection atau rancangan pengumpulan data. Asesmen komunitas akan mengumpulkan dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan masalah yang berpotensi berdampak dalam suatu program komunitas. Yang ketiga, gather data atau mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat internal, yaitu data program sebelumnya dan informasi dari lembaga yang ada, dan data eksternal, yaitu data dari informasi masyarakat lokal. Yang keempat, review and analyze data atau data review dan analisa data.
Proses analisa data yang telah dikumpulkan terdiri dari proses mengumpulkan seluruh data yang telah dikumpulkan, menentukan signifikansi dan kemungkinan dampak informasi, dan mengidentifikasi masalah. Yang terakhir adalah make decision atau membuat keputusan. Keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan dari masalah yang telah diidentifikasi dan data yang telah dianalisis, serta menentukan apa yang menjadi prioritas utama dalam proses asesmen komunitas. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pemetaan komunitas atau community mapping. Pemetaan komunitas adalah suatu pendekatan atau suatu cara untuk memperluas akses ke pengetahuan lokal. Nah, pemetaan komunitas atau community mapping ini merupakan visualisasi pengetahuan dan juga persepsi berbasis masyarakat, mendorong pertukaran informasi, dan juga menyetarakan kesempatan bagi semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses memengaruhi lingkungan dan kehidupan mereka. Pemetaan komunitas ini juga memiliki beberapa tujuan. Tujuan dasar dari pemetaan komunitas adalah mengumpulkan data untuk membuat peta aset dan sumber daya komunitas di dalam area yang ditentukan, lalu juga untuk mengidentifikasi aset masyarakat dan juga mitra potensial di dalam perencanaan proyek, dan juga sebagai titik awal untuk mengembangkan visi dan juga strategi untuk perubahan di dalam masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai proses asesmen komunitas dan konsep pemetaan komunitas. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.